Pernah gak sih kalian pas lagi transfer pakai m-banking, terus karena lemot kalian klik transfer 2 kali, saldo kalian malah kepotong 2 kali juga? Sebenarnya solusinya itu simple, cukup satu implementasi aja udah bisa solving masalah ini. Jawabannya IDM Potensi Key. Pernah dengar? Cuma dengar, terus nggak praktek. Sayang banget cuy. Ketika kalian bangun project atau produk, khususnya produk e-commerce ataupun finance, yang bisa dibilang data integrity itu penting banget. Dan buat handle user yang banyak, e-commerce ataupun finance itu umumnya udah implementasi yang namanya microservice. Microservice itu sendiri adalah pendekatan sistem arsitektur di mana sistem khususnya backend dibagi jadi banyak service. Contoh, project finance. Dia punya 3 service. Yang pertama, service payment, yang kedua service top up, dan yang ketiga service customer. Service-service ini sengaja dibagi berdasarkan masing-masing fungsi bisnis mereka. Microservice itu punya beberapa kelebihan. Pertama, independent, di mana setiap service memiliki fungsi bisnis tertentu, tidak saling bergantung satu sama lain. Jadi, masing-masing service jalanin tugasnya aja tanpa peduli dengan tugas lainnya. Yang kedua, fleksibilitas dan juga skalabilitas. Masing-masing service bisa di-scale up dan dikembangkan secara terpisah, tergantung concern bisnis ataupun performance, tanpa mengganggu service lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi menurut gua itu udah cukup mewakilin. Cuma dibalik semua kelebihan microservice, ada masalah yang kalian bakal hadapi. Salah satunya data integrity. Ketika membangun sistem, data integrity itu krusial banget. Contoh di e-banking, kalian punya saldo 100 juta dan kalian belanja 20 juta. Tapi saldonya malah jadi 60 juta. Lah, 20 jutanya kemana? Pusing dong. Kalian pasti bakal komplain ke customer service dari e-banking yang kalian pakai. Belum lagi harus nunggu support yang bisa jadi makan waktu seminggu. Ini kacau sih. Makanya IDM Potensi itu ada. IDM Potensi ini sebenarnya sebuah operasi yang ketika kalian lakukan berulang kali, itu bakal hasilin hal yang sama. Jadi data kalian gak bakalan berubah berkali-kali. Di microservice itu sendiri, biasanya mereka punya retry mechanism, di mana sebuah request dapat secara otomatis dilakukan ulang kalau di dalam sistem itu ada error. Jadi user gak bakalan sering-sering kena error. Gak mungkin dong kalau lagi ada masalah koneksi aja atau salah satu service gak available, terus langsung di-reject tuh request. Nanti tuh sistem dianggap jelek sama user. Masa iya sistem error terus? Mana percaya user nyimpan duit di aplikasi kalian? Di Indonesia sinyal suka nggak jelas, apalagi pas diskon gede-gedean. Tanpa IDM Potensi, ini mungkin banget kejadian double transaksi atau saldo kepotong 2 kali. Ini trouble banget buat bisnis dan kepercayaan pelanggan. Terus gimana cara kerjanya IDM Potensi? Gampangnya gini, setiap kali kalian kirim request penting, misalnya payment ataupun order, aplikasi kasih kode unik namanya IDM Potensi Key. Server bakalan cek, kode ini udah masuk apa belum ya? Kalau udah, ya udah, respon lama aja yang dikirim. Kalau belum, baru udah diproses terus disimpan ke cache. Jadi walaupun kalian klik berkali-kali, sistem hanya akan proses satu data unik berdasarkan IDM potensinya. Dari API client harus request pakai header dengan key IDM Potensi Key dengan value string UID buat jaga setiap request punya value IDM Potensi Key yang unik. Setiap service terima request, dia bakalan cek di request header IDM Potensi Key-nya ada atau enggak. Kalau ada, service bakalan cek ke memory cache. Kalau misalnya memang value-nya ada, dia nanti bakalan kasih respons yang sama yang udah disimpan di memory cache. Kalau di request header nggak ada, service pertama bertanggung jawab untuk generate IDM Potensi Key yang baru supaya service lain tetap dapat IDM Potensi yang sama. Tapi lebih disarankan, IDM Potensi Key itu adalah required. Jadi ketika service pertama dia nggak dapat IDM Potensi Key di header request, maka yang terjadi adalah service menolak request tersebut untuk menjaga data integrity dari masing-masing service. Setelah service selesai melakukan proses dan memberikan respons sukses, maka service harus menyimpan respon ke caching memory agar nanti dapat digunakan kembali ketika IDM potensi yang sama masuk ke dalam service yang sama. Gimana? Gampang kan? Ini saran dari gua. Kalau misalnya mau bikin value IDM Potensi Key, itu bisa pakai UID atau kode transaksi. Dan juga simpan key dan respon ke Redis supaya ketika service restart itu datanya nggak hilang. Dan juga buat ngejaga performance, ini bisa diterapin hanya di endpoint penting-penting aja ya. Jadi jangan terlalu banyak implementasi IDM Potensi. Jadi taruh di endpoint yang memang penting banget. Jadi kalian udah tahu kan IDM Potensi itu apa? Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa komen ya. Kalau kalian mau tahu tips backend lainnya, jangan lupa like dan follow ya.